Apa kabar pemirsa, kembali lagi dengan channel kami, genre film. Film kali ini bergenre horor, misteri, dan thriller, dan beranting 5,2 di IMDb. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada pembukaan film memperlihatkan di sebuah kota Meksiko pada tahun 1673. Sebuah keluarga kecilnya terdiri dari ibu dan dua anak laki-lakinya sedang bermain di padang luas dengan memperlihatkan kebahagiaan di dalam keluarga mereka. Namun semuanya berubah saat anak terkecil mereka mencari keberadaan kakaknya dan sang ibu. Dia melihat ibunya sendiri sedang berusaha menenggelamkan kakaknya. Dia seketika pun lari, tapi sayangnya ia terkejar oleh ibunya. Kemudian ia pun ditenggelamkan oleh sang ibu. Di sisi lain, di Los Angeles tahun 1973, seorang pekerja sosial bernama Anna Tata Gracia menyelidiki kasus Patricia, seorang ibu dengan dua anak kecil, mengunjungi rumah Patricia bersama seorang polisi. Anna menemukan kedua anak Patricia dikunci di dalam lemari sempit. Patricia dibawa ke kantor polisi dan kedua anaknya dibawa ke tempat penampungan anak. Malam itu, kedua anak Patricia terbangun dari tidur dan bertemu dengan hantu wanita dengan jubah putih di selasar penampungan. Anna dikabarkan oleh polisi bahwa mereka menemukan mayat kedua anak Patricia tenggelam di danau. Anna bersama kedua anaknya segera datang mengunjungi TKP. Patricia menuduh Anna yang tidak mendengarkannya bahwa ia melindungi mereka dari La Llorona. Maka dari itu, kedua anaknya disembunyikan di dalam lemari. Charles, yang merupakan anak dari Anna, keluar dari mobil dan berusaha melihat TKP dari kejauhan. Tidak disangka dia bertemu dengan hantu wanita berbaju putih yang langsung mencengkram tangannya dan meninggalkan bekas. Charlie pun berlari dan kembali ke mobil. Charlie dan Sam diteror oleh hantu itu hingga ibunya datang. Keesokan harinya, kejadian yang serupa menimpa Sam dan dia pun mendapat bekas luka yang sama saat berada di dekat kolam renang. Keesokan harinya, Anna menjumpai pendeta dan bertanya tentang La Llorona. Pendeta menjelaskan bahwa La Llorona merupakan wanita tercantik di suatu daerah Meksiko. Ia dinikahi oleh peternak kaya dan dianugerahkan dua anak yang lucu. Lalu semua berubah saat mengetahui suaminya selingkuh. Maka dari itu, ia menenggelamkan anak-anaknya tersebut. Anna mewawancarai Patricia yang mengutuk Anna karena kesalahannya memindahkan kedua putranya dari persembunyian mereka dengan meminta La Llorona mengincar kedua anak-anak. Kembali ke rumah, Anna bertemu dengan La Llorona yang hendak menenggelamkan Sam di bathtub dan meninggalkan bekas luka yang sama dengan kedua anaknya. Anna kemudian mengunjungi pendeta Price yang pernah menangani kasus supranatural seperti ini, yaitu kasus boneka Annabelle. Tetapi sang pendeta justru merekomendasikan Raphael, mantan pendeta yang ahli profesi, menjadi curandero, yang merupakan pengusaha hantu khas Meksiko. Raphael kemudian membawa semua peralatannya dan mempersiapkan semua di rumah Anna sambil menanti kehadiran La Llorona. Ritual pun dilaksanakan. Berbagai serangan dilakukan oleh La Llorona kepada mereka, sehingga Raphael menuburkan pembatas gaib di pintu supaya La Llorona tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sam yang ingin mengambil bonekanya di luar tanpa disadari sudah sedikit menghapus pembatas gaib Raphael. Seketika itu Sam tertarik keluar, tetapi berhasil dilawan dengan kekuatan si Raphael dan ketangguhan Anna dalam menyelamatkan Sam yang hampir ditenggelamkan di kolam renang. Setelah Sam diselamatkan, Raphael pun menyimpan Haris dan Sam di dalam lemari demi keselamatan mereka malam itu. Tidak disangka, Patricia datang dan menembak Raphael serta membuka pembatas gaib di pintu. La Llorona mengejar Haris dan Sam sampai ke ruang gudang di atap. La Llorona sempat tampil dalam bentuk manusia ketika Haris memperlihatkan kalung miliknya. Tetapi setelah melihat cermin, La Llorona berubah kembali menjadi hantu.
Rafael dan Anna sampai ke gudang dan berhasil menancapkan salib ke dada La Llorona yang membuatnya musnah seketika. Keesokan paginya, setelah semuanya aman, Anna dan kedua anaknya berterima kasih kepada Rafael yang hendak kembali ke rumahnya. Ketika Haris dan Sam berlari masuk ke dalam rumah, Anna melihat genangan air mata La Llorona di sisi jalan. Begitulah alur cerita film The Curse of La Llorona. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf ketika ada salah pengucapan dan penyampaian. Sekian dari genre film, sampai jumpa di video berikutnya.